Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kaum muslimin, tentu kita semua telah mengenal siapa itu Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu perempuan yang berani dalam mengambil resiko, di mana beliau adalah sebagai kurir pengantar makanan Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad di Gua Hiro. Tentu dalam kaitan ini, upaya Asma binti Abu Bakar mengirimkan makanan ke Gua Hiro merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dikarenakan kita tahu sendiri, ancaman kaum musyrik itu tentu sangat luar biasa. Nah, namun Asma binti Abu Bakar merupakan perempuan yang setiap kalinya beliau mengantarkan makanan ke Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad di Gua Hiro. Menariknya, ketika Asma binti Abu Bakar membawa makanan ke Nabi Muhammad SAW, ini makanan dibawa dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan upaya yang mana sabuk atau tali pinggang beliau itu beliau belah, kemudian diisi makanan. Hal ini dikarenakan agar makanan ini tidak diketahui oleh kaum musyrik ketika beliau membawanya ke Gua Hiro untuk diberikan Nabi Muhammad SAW. Dengan upaya ini kemudian Asma binti Abu Bakar dijuluki Datun Nitoken, ya. Datun Nitoken. Jadi beliau ini dijuluki Datun Nitoken dikarenakan beliau memiliki dua sabuk, yang sabuk ini digunakan sebagai pembungkus makanan yang di bawahnya ke Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, Asma binti Abu Bakar ini memiliki ibu yang mana ibu beliau pada saat itu belum masuk agama Islam. Namun Asma binti Abu Bakar, beliau lebih dulu masuk Islam bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena memang Asma binti Abu Bakar ini sudah masuk Islam dan ibunya belum masuk Islam, Abu Bakar memelihara Asma binti Abu Bakar ini untuk dididik dengan cara Islam. Namun satu ketika yang menarik lagi adalah meski beliau dididik oleh Abu Bakar untuk menjadi orang Muslim, Abu Bakar tidak mengajarkan dalam pada saat mendidik Asma binti Qais ini untuk membenci ibunya yang belum masuk Islam. Dan satu ketika Asma binti Abu Bakar ini dirindukan oleh ibunya. Karena lama tidak bertemu, kemudian Asma dirindukan. Alhasil bagaimana? Alhasil ibu ini saking rindunya, saking pingin ketemunya, itu melakukan upaya-upaya. Salah satu upaya adalah diberikannya hadiah-hadiah kesukaan dari Asma binti Abu Bakar ini. Nah, pada saat itu Asma tidak langsung menerima pemberian dari ibu yang belum masuk Islam ini. Setelah itu Asma meminta kepada Aisyah, saudarinya, untuk bertanya kepada Nabi bagaimana hukum daripada menerima pemberian daripada orang non-muslim. Nah, sebab itu kemudian turunlah sebuah ayat untuk menjawab pertanyaan Asma binti Abu Bakar. Allah mengatakan, la yanhakumullahu anil ladina la
lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Tentu dari kisah Asma binti Abu Bakar ini kita bisa tarik pelajaran bahwa silaturahim kepada rekan-rekan kita non-muslim yang mereka tidak membunuh kita, tidak memerangi kita, masih bisa kita bergaul dengan mereka adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Dan Islam memberikan peluang untuk menjalin hubungan anak dan orang tua meski orang tuanya bukan beragama Islam. Dari kisah ini tentu menarik. Demikian mungkin pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Asma binti Abu Bakar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.